Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya hari ini? Semoga saudari-saudara semua selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih Tuhan setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu penuh dengan rasa syukur. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberkati dan menganugerahkan segala yang baik ke dalam hidup kami. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami, agar bisa menikmati dan memahami firman-Mu pagi hari ini. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu dapat berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Ester 4 ayat 14. Sebab, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudari-saudara yang terkasih, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan menempatkan kita di tempat kita berada sekarang? Apakah ada maksud Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup kita? Hari ini kita akan belajar dari kisah Ratu Ester tentang bagaimana Tuhan menempatkan kita di waktu dan tempat yang tepat untuk tujuannya yang mulia. Ester bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang gadis yatim piatu dari bangsa Yahudi yang tinggal di negeri asing. Tetapi rencana Tuhan atas hidupnya luar biasa. Ketika Raja Ahasiweros mencari seorang ratu baru, Ester terpilih dan naik ke posisi yang sangat tinggi. Tapi saat itu, ia tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Tuhan menempatkannya di sana. Namun suatu hari, bahaya besar mengancam bangsa Yahudi. Haman, seorang pejabat tinggi, merencanakan pemusnahan mereka. Semua orang Yahudi ketakutan, termasuk Mordekai, paman dari Ester. Mordekai mengirim pesan kepada Ester, "Kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus berbicara dengan raja." Tapi saat itu ada aturan berbahaya. Siapapun yang masuk ke hadapan raja tanpa dipanggil bisa dihukum mati. Ester menghadapi dilema besar. Jika ia berdiam diri, bangsanya bisa musnah. Tetapi jika ia berbicara, nyawanya sendiri bisa terancam. Saudari-saudara, pernahkah kita berada dalam situasi yang seperti ini? Ketika Tuhan menempatkan kita di tempat tertentu, tetapi kita merasa takut untuk bertindak. Bayangkan seorang anak di sekolah, namun dia adalah seorang anak yang pemalu. Ia tidak suka berbicara di depan banyak orang. Suatu hari, gurunya menunjuknya untuk menyampaikan pidato di depan seluruh sekolah. Anak ini ketakutan. Ia berpikir, "Mengapa harus aku?"
mengapa bukan orang lain? Namun, saat ia berdiri di panggung, ia menyadari satu hal. Mungkin inilah alasannya ada di sini. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membawa dampak bagi orang lain. Begitu juga dengan Esther. Ia takut dan ia ragu. Tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang berkata, mungkin Tuhan menempatkanku di sini untuk waktu yang seperti ini. Saudari-saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Mungkin kita bekerja di tempat yang sulit, tetapi Tuhan menempatkan kita di sana untuk menjadi terang. Mungkin kita sedang dalam ujian hidup, tetapi Tuhan ingin membentuk kita. Dan mungkin kita sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, tetapi itu adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang. Jika kita ada di posisi tertentu sekarang, itu bukan karena kebetulan. Esther akhirnya membuat keputusan dan ia berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Ia masuk ke ruang raja dengan hati yang berdebar. Semua orang menahan napas. Tetapi, apa yang terjadi? Raja menyambutnya dengan tangan terbuka. Esther diizinkan untuk berbicara. Sehingga, dari keberanian satu orang, akhirnya seluruh bangsa Yahudi pun diselamatkan. Keberanian Esther mengubah segalanya. Dan mungkin keberanian kita hari ini bisa membawa sebuah perubahan yang besar bagi orang lain. Jadi, ketika kita berada di tempat yang sekarang, bersyukurlah dan mintalah pertolongan Tuhan agar kita bisa melihat apa maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kita di tempat yang sekarang. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang. Dan jika kita ada di posisi tertentu sekarang, itu bukanlah suatu kebetulan. Saudari-saudara yang terkasih, mungkin kita merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi panggilan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, namun Ia menyempurnakan orang yang Ia panggil. Seperti Esther, kita dipanggil untuk tujuan yang lebih besar. Jangan takut, Tuhan ada di pihak kita. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita untuk menentukan apa keputusan yang akan kita buat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menempatkan kami di waktu dan tempat yang tepat. Kadang kami merasa takut, tetapi kami percaya bahwa Engkau punya rencana besar dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melangkah dengan iman dan menjalankan panggilan kami dengan keberanian. Ketika kami ragu, ketika kami takut, ajarilah kami untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bantulah kami juga ya Tuhan untuk melihat tangan-Mu bekerja atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.